semuanya, perkenalkan nama saya Maulana Satyo Ramadan. Di video ini kita akan belajar langkah demi langkah, mulai dari konfigurasi network pada Debian supaya Debian bisa terhubung ke jaringan dan internet. Setelah itu kita akan menambahkan repositori Debian untuk mempermudah proses instalasi yang dibutuhkan. Kemudian kita lanjut menginstal SSH agar Debian bisa diremote dari perangkat lain dengan lebih mudah. Berikutnya kita akan menginstal web server Apache untuk menjalankan website pada server Debian. Dan terakhir kita akan menginstal ProFTPD yang nantinya gunakan untuk mentransfer file website dan mengganti halaman default Apache dengan file website milik kita sendiri. Oke, langsung saja kita mulai ke tahap pertama, yaitu menambahkan VLAN pada VM Debian. Caranya masuk ke Proxmox, pilih VM kalian, pada hardware kita pilih network interface. Caranya cukup ketik 2 kali. Ini VLAN saya, ini VLAN ID nya 209, jadi VLAN tag nya saya kasih 209. Oke saja, ketik 2 kali, start now. Login menggunakan username kalian, passwordnya juga. Kita akan masuk ke user. Caranya masukkan password kalian, sama-sama IDA. Ini artinya kita belum mendapatkan IP, tapi jangan khawatir, kita akan menambahkan manual. Caranya di nano etc network interfaces. Ini kita pakai INS 18, artinya low-nya ini sudah menjadi INS 18 seperti ini. Ini juga ganti. Oke, untuk loopback-nya ubah jadi static seperti ini. Oke, enter, terus step ketik address ini untuk bagian IP Debian kita. Saya pakai IP Debian 168.109.2. Network 192.168.200 Netmas 255 Netmas objek terakhir, karena kita pakai prefix 30, jadi objek terakhirnya 252 seperti ini. Enter saja, terus step lagi, broadcast isi 192.168.209.3. Ini enter lagi, kita tambahkan yang terakhir itu gateway 192.168.209.1 seperti ini. Kita akan simpan konfigurasinya. Caranya di Ctrl O, enter, Ctrl X. Kita akan restart konfigurasinya. Caranya di sistem restart networking, enter. Oke, kita akan coba ping 888. Oke, ini ada seperti ini, berarti sudah. Kita akan coba ping Google, apakah sudah tersambung atau belum. Oke, ini artinya belum tersambung, kita perlu menambahkan DNS. Caranya di nano etc resolve
saja ketik name server. Ini URL name server seperti ini. Caranya simpan konfigurasinya seperti tadi, Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita restart lagi settingannya. Oke, kita coba di google.com. Oke, ini artinya sudah terkoneksi, jadi settingan IP kita sudah berhasil. Selanjutnya kita akan menambahkan repositori. Cara menambahkan repositori cukup mudah, cukup ketik nano etc apt etc apt sources list playlist. ini CD-ROM kasih pagar aja atau hapus juga gak apa-apa. Ini repositori yang saya pakai seperti ini untuk paket utama Debian, ini untuk update tambahan, ini untuk keamanan. Jadi ketik sini kita akan simpan konfigurasinya di Ctrl O, Enter, Ctrl X. Kita akan mengupdate dan mengupgrade sistemnya menggunakan apt update. Selanjutnya kita akan mengupgrade sistemnya, update. Oke, untuk melanjutkan kalau sudah terupdate kita akan menginstal SSH. Caranya ketik apt ke install open SSH server. Ini berfungsi agar Debian kita bisa di remote dari perangkat lain, contohnya putih, CMD, sama PowerShell. Enter aja, tekan Y untuk melanjutkan. Oke, kita cek lewat putih. Masukkan IP address satu kalian. Kita akan cek port yang kita forwarding. Ini port saya 2229. Oke, kita klik 229. Oke, 7 saja. Oke, di sini kita sudah berhasil masuk ke SSH-nya. Login menggunakan username kalian, masukkan password, kita masuk ke root. Ini kita akan menginstal web servernya. Kita akan memakai web server Apache 2. Cara installnya cukup ketik apache get install Apache 2. Tekan Y untuk melanjutkan.
Oke, kalau sudah install, kita masuk ke directory var html. Caranya cd var www html enter. Oke, kita coba ls untuk melihat daftar file yang ada di directory var www enter. Oke, ini index. Kita coba cek apakah sudah berhasil. Ketik IP address 1, portnya di sini, port web server saya. Nah, di sini saya pakai port 8209. Kita ketik 829, benar. Oke, jika tampilan sudah ini berarti sudah berhasil. Kita akan menghapus ini. Cara menghapus file defaultnya rm embed html. Kita coba ls hasil. Oke, sudah terhapus. Kalau sudah terhapus, kita exit, login lagi. Oke, kalau sudah berhasil, kita akan oke, kalau sudah berhasil, kita akan menginstal ProFTPD. Caranya cukup dengan mengetik apt get install ProFTPD saja. Oke, kalau sudah begini, kita akan mengkonfigurasi isi filenya. Caranya nano etc proftpd.conf enter saja. Oke, kita akan hapus pada default rootnya. Default root ini berfungsi untuk membatasi user FTP supaya terkunci di home directory. Namanya root jail. Oke, ini juga kasih port ini untuk menentukan rank port untuk modul pasif FTP. Ini penting kalau server dibalik. Nah, kita hapus pagarnya untuk mengaktifkan. Kita akan menyimpan konfigurasinya di Ctrl O, enter, Ctrl E. Selanjutnya kita akan restart ProFTPD nya menggunakan sistem CTL restart ProFTPD. Oke, ini berhasil. Selanjutnya kita akan on nr Maulana home seperti ini yang terjadi. Perintah ini berfungsi untuk mengubah pemilik directory home Maulana dan semua isi di dalamnya menjadi milik user Maulana dan grup Maulana. Enter saja. Selanjutnya kita chmod 755 home Maulana. Ini perintah ini untuk mengatur izin akses directory tersebut agar Maulana bebas mengubah isinya, sedangkan orang lain hanya bisa melihat dan masuk
tanpa bisa mengubah apapun. Enter saja. Oke, setelah ini kita akan masuk ke file bila masuk ke aplikasinya. Oke, di sini sudah masuk. Bosnya isi aja satu, username tadi, passwordnya, password kalian, portnya. Port di sini saya pakai 2119. Jadi saya di sini masukkan 2119, connect. Oke, ini artinya berhasil terhubung. Kita akan cari folder yang ada webnya. Nah, ini kita kontrol A, di kanan upload. Oke, di sini sudah ditransfer dan berhasil. Nah, itu kita masuk ke DB-nya. Oke, kalau sudah masuk ke DB-nya, kita akan masuk direktori pengembangan seperti ini. Enter, kita coba ls. Nah, di sini filenya berhasil terkirim. Selanjutnya kita akan memindahkan filenya di direktori var. Cara memindahkan semua filenya cukup mv bintang var www.html. Ini var HTML nya folder tujuan. Enter saja, ls, kemudian cek. Oke, di sini sudah berhasil terkirim semua. Kita masuk ke dc var www.html. Enter saja, kita coba ls. Oke, di sini sudah berhasil. Kita akan cek webnya. Oke, kita refresh. Oke, ini berhasil kita ubah tampilan default Apache-nya menjadi file website milik kita sendiri. Oke, sekian tutorial dari saya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.